Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang ketulusan yang teruji. Apa sih yang namanya ketulusan? Ketulusan adalah kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun juga. Dan ketika kita melakukan itu dengan ikhlas tanpa kita harapan balasan apapun, karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu. Ketika kita melakukannya, kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang menurut Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, milikilah ketulusan di dalam kehidupan ini. Ketulusan itu bagaimana boleh teruji? Ujian untuk sebuah ketulusan adalah di dalam kehidupan ini kita mengalami banyak kali masalah. Ada masalah, ada tekanan, ada kekecewaan, ada kegagalan, dan semuanya itu membuat kita belum tentu bisa melakukan ketulusan. Apabila kita bisa lewati ujian ini, kita akan merasakan, kita akan dapat melakukan ketulusan yang benar-benar tulus. Bagaimana ujian itu? Acap kali lewat kali manusia. Sebab firman Tuhan katakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Tuhan menajamkan kita lewat manusia. Mungkin ada manusia yang gosip tentang kita, ada manusia yang menghina kita, ada manusia yang memfitnah kita, ada manusia yang lakukan banyak hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tahu apa yang manusia itu lakukan, semuanya membuat kita menjadi kuat. Kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan lulus di dalam ujian ketulusan itu. Kadang-kadang ketulusan itu pun terjadi melewati keadaan. Ada keadaan-keadaan yang membuat kita mengalami kegagalan. Ada keadaan-keadaan yang membuat kita mengalami tekanan. Tetapi apapun keadaannya, apabila kita tetap percaya, bukan karena melihat, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Maka dari itu firman Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak kali orang hidup karena melihat, bukan karena percaya. Kalau dia hidup karena melihat, maka dia akan alami banyak kali kekecewaan di dalam hidupnya. Apabila dia hidup karena dia percaya, Tuhan sanggup mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Dan Tuhan sanggup membuat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita menjadi mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, punyalah ketulusan. Ketulusan yang sudah teruji. Ketika ketulusan kita sudah teruji, maka di dalam hari-hari, di dalam kehidupan kita, tidak ada beban, tidak ada tekanan lagi. Apapun yang orang lakukan terhadap kita, kita mengucap syukur. Sebab Tuhan lagi pakai dia untuk menajamkan kita. Kalau kita mengalami kegagalan, kita berpikir positif. Kita berpikir karena menurut Tuhan, kalau itu berhasil, itu tidak baik untuk kita. Karena apabila berhasil tidak baik untuk kita, maka Tuhan izinkan itu menjadi gagal. Semuanya itu ketika kita sudah tahan uji, lulus ujian, tidak ada yang mendatangkan negatif di dalam hidup kita, tetapi mendatangkan positif. Dan saya menghimbau setiap orang yang boleh lulus ujian di dalam ketulusan,
Setiap orang mulai mempraktekkan ketulusan itu di dalam keluarga masing-masing. Ada istri yang boleh berperan di dalam keluarga. Seorang istri dia boleh menghormati suaminya, boleh tunduk kepada suaminya. Maka di dalam keluarga ada suami yang melakukan tugasnya, dia mengasihi istrinya, dia menghormati istrinya. Di dalam keluarga ada anak-anak yang mentaati, yang dengar-dengaran akan kata-kata orang tuanya, nasihat orang tuanya. Dan ada bapak-bapak yang tidak menaikkan berkata kasar, menaikkan amarah, membuat luka anak-anaknya. Dan itu bukan hanya terjadi bagi orang muda. Sampai saya seusia ini 75 tahun, saya pun seorang anak. Ada bagian saya melakukan terhadap orang tua saya. Saya pun harus menghormati orang tua saya, mengasihi orang tua saya, apapun keadaannya, bagaimanapun tindakannya. Sebab saya melakukan firman Tuhan. Saya berharap setiap anak-anak Tuhan yang tahu akan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar ilmu pengetahuan, tetapi firman Tuhan itu adalah suatu pengajaran daripada Tuhan yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu melakukannya, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yang senantiasa campur tangan dan turut bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Apabila ketulusan yang teruji itu bukan hanya ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam keluarga kita, boleh menjadi berkat untuk di luar, untuk sekeliling kita, bahkan untuk orang-orang yang jauh di luar kita, maka kehidupan kita, buah pohon daripada kehidupan kita, itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pohon, buah daripada pohon kehidupan kita, itu bukan hanya menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi banyak orang. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau mau dengar yang jelas, yang panjang, itu saudara boleh lihat di dalam YouTube, dalam khotbah saya hari ini, tanggal 7 Mei ada di YouTube. Tetapi apabila saudara pengen yang pendek, ya inilah yang ringkasannya. Saya berkata kepada setiap saudara-saudara, kita hidup itu tidak tahu sampai kapan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Maka dari itu selagi kita hidup, selagi kita bernafas, selagi kita boleh mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Dan hari lepas hari, buah daripada firman Tuhan itu kita menikmatin, keluarga kita menikmatin, bahkan banyak orang boleh menikmatin. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Yang mendengarkan apa yang saya katakan di dalam YouTube ini, yang mau belajar di dalam hidupnya, dia punya ketulusan, yang mau hatinya boleh teruji, maka bersama-sama dengan saya katakan amin.